Di suatu kerajaan di masa lalu, tumbuhlah seorang gadis cantik nan pemalu yang dikenal Putri selalu merasa lebih tenang ketika sendirian. Dia tidak ingin ada yang menyentuhnya karena itu membuatnya merasa terancam. Konon, legenda Putri Malu adalah dongeng anak yang bercerita tentang seorang putri yang dikutuk menjadi tanaman berduri. Kemudian saat ini, kita tidak akan membahasnya di video kali ini, meskipun ada nama sama yang saya gunakan. Iya, dialah si Putri Malu atau dalam bahasa Latinnya disebut Mimosa pudica. Putri Malu atau Mimosa pudica adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daunnya yang dapat secara tepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, Mimosa pudica bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki reaksi sama, yakni mampu bereaksi cepat saat mendapat sentuhan atau aktivitas yang lain seperti Venus flytrap, Cactus Lopopora williamsi, Cornus canadensis, Cardamin impatiens capensis, dan Ruellia tuberosa. Mimosa pudica memiliki banyak sekali nama di berbagai negara sesuai sifatnya tersebut, seperti Makahia di Filipina yang berarti malu, Morifivi di Hindia Barat, Nidikumba di Sinhala yang berarti tidur, dan Matiloi di Tonga yang berarti pura-pura mati. Unik ya? Dalam bahasa Inggris, mereka sering menyebut touch me not plant alias tumbuhan yang enggan disentuh. Why does a touch me not plant close? Huh? Hey, don't touch that plant. You will get scared. Oh. Bukan berarti malu atau menjiut seperti siput saat disentuh bagian tubuhnya. Sudah tahu asiknya bermain-main dengan siput? Seperti kita masih bocil dulu. Asik. Mimosa pudica memiliki nama lokal seperti si hirbut atau si kerput di Batak, si kajui di Minangkabau, juku ancing di Lampung, bujang kagit atau rondo kagit di Sunda, kucingan, pis kucing atau ri sirepan di Jawa, rebalo maluan, rebadus todusan di Madura, padang gentap di Bali, daun kaget-kaget di Manado, dan si kejut atau daun rebah bangun di Melayu. Tapi bukan kaget atau bangun lalu nggak tahu marah sama siapa yang ngagetin. Kenapa weh? Kiamat? Apa itu? Kaget nih. Mimosa pudica memiliki daun yang unik karena dapat merespons sentuhan dengan sangat cepat. Fenomena ini dikenal sebagai seismonasti atau tanggapan sentuhan. Daun Mimosa pudica terdiri dari beberapa bagian termasuk pulvinus, yaitu bagian dasar daun yang berfungsi sebagai sendi yang memungkinkan daun bergerak. Petiole adalah tangkai daun yang menghubungkan daun dengan batang, dan lamina atau bagian daun yang berfungsi sebagai permukaan fotosintesis. Ketika daun Mimosa pudica disentuh, terjadi beberapa proses yang memungkinkan daun merespon sentuhan dengan sangat cepat. Seperti yang pertama, perubahan tekanan air. Sentuhan pada daun menyebabkan perubahan tekanan air dalam sel-sel daun. Hal ini memicu terjadinya perubahan kimia dalam sel-sel daun. Yang kedua, pengaktifan ion. Perubahan tekanan air menyebabkan pengaktifan ion-ion tertentu seperti ion kalium dan ion klorida yang berperan dalam proses pengaturan tekanan air dalam sel-sel daun. Yang ketiga, kontraksi pulvinus. Pengaktifan ion-ion tersebut menyebabkan kontraksi pulvinus yang berfungsi sebagai sendi daun. Kontraksi ini menyebabkan daun bergerak ke bawah. Dan yang keempat, pengaturan tekanan air. Kontraksi pulvinus juga menyebabkan pengaturan tekanan air dalam sel-sel daun yang memungkinkan daun kembali ke posisi semula setelah sentuhan dihilangkan.
Respon sentuhan pada daun Mimosa pudica memiliki beberapa fungsi termasuk yang pertama, pertahanan terhadap herbivora. Respon sentuhan dapat membantu melindungi daun dari herbivora yang mencoba memakan daun mereka. Yang kedua, pengaturan keseimbangan air. Respon sentuhan dapat membantu mengatur keseimbangan air dalam tanaman. Dan yang ketiga, komunikasi dengan lingkungan. Respon sentuhan dapat membantu tanaman berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, respon sentuhan pada daun Mimosa pudica adalah contoh yang unik dari bagaimana tanaman dapat merespon lingkungan sekitar dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Or touches the leaves collapse. And this is a plant that kids really love because they can watch the plant actually doing something. Mimosa pudica, or the sensitive plant, is actually a weed in its native habitat. Di antara jenis mimosa yang sering kita jumpai yakni Mimosa pigra, Mimosa invisa, dan tentunya masih ada banyak sekali jenis famili dan tumbuhan mimosa yang sudah diteliti dan ditemukan di berbagai negara. Tumbuhan ini adalah herba semusim atau tahunan dan dapat tumbuh hingga mencapai 1 meter. Mimosa pudica merupakan tanaman sensitif yang berasal dari Amerika Selatan dan telah tersebar luas serta menjadi gulma serius di seluruh wilayah tropis di dunia. Namun, tanaman gulma seperti Mimosa pudica dapat ditanam sebagai tanaman penutup tanah atau pupuk hijau dan telah diidentifikasi memiliki potensi untuk fitoremediasi daerah tercemar arsenik seperti di Thailand. Terkadang, Mimosa pudica juga dapat ditanam sebagai tanaman hias seperti di Guadeloupe, Trinidad dan Tobago, Kuba, Brazil, India, Malaysia, dan Filipina. Mimosa pudica merupakan sumber penting sebagai penyedia serbuk sari untuk lebah madu Italia atau Apis mellifera dan lebah lainnya. Selain itu, Mimosa pudica memiliki manfaat baik untuk kesehatan dan telah digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional di berbagai negara. Di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tanaman ini digunakan untuk mengobati insomnia dan tapal untuk mengobati bengkak. Di Amerika Selatan, tumbuhan ini dianggap sebagai emetik atau obat mual dan muntah, dan juga digunakan untuk mengobati diare dan disentri. Dalam pengobatan Ayurveda atau pengobatan tradisional Hindia, tanaman ini digunakan sebagai anti asma, afrodisiak, analgesik, antidepresan, dan Viagra alami. Untuk kalian yang masih jomblo, tidak saya sarankan ya. Mimosa pudica biasanya ditemukan tumbuh di sepanjang pinggir jalan, tanah kosong, padang rumput, sawah, tepi hutan, kebun, dan juga tepi jalan, dan dapat tumbuh dari permukaan laut hingga ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut. Tanaman ini juga dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk tanah dengan kesuburan rendah, mampu mentolerir genangan air dan tahan terhadap tanah kering. Mimosa pudica memiliki akar tunggang berwarna putih kekuningan, panjang, dan kuat. Memiliki bau yang khas menyerupai buah jengkol. Memiliki batang silindris bercabang banyak, berbulu, berduri di sepanjang ruas, berkayu di pangkal, berwarna coklat, kemerahan, atau ungu. Durinya memiliki panjang sekitar 3-4 mm, padat, sedikit melengkung, keras, dan sangat tajam. Memiliki daun majemuk, bibinate. Setiap daun tersusun oleh 15-20 pasang anak daun. Letak daun berseling-seling, berwarna hijau tua, berbulu, berbentuk lonjong linear dan tepi rata. Bunganya berbentuk bulat seperti pom-pom, tersusun dari ratusan helaian tipis seperti mahkota. Berwarna muda keunguan dengan 4 benang sari menonjol. Kelopaknya kecil dan mahkotanya berlobus 4 panjangnya sekitar 2 mm dengan tangkai panjang sekitar 12-25 mm muncul dari ketiak daun, berbulu lebat dan membawa duri. Bunganya bergerombol antara 5-8 bunga yang terdapat di ketiak daun. Tentunya bukan ketiakmu yang baunya agak asam. Banyak dijual di pasar guys ini. Harum karena kenapa? Kamu cium sendiri saja.
Kita lanjut ya. Mimosa pudica memiliki buah polong lonjong pipih, berlekuk, tepi berduri, berisi 1-5 biji, berwarna hijau dan menjadi coklat saat matang. Bijinya berwarna coklat muda, pipih berdiameter 2,5-3 mm dan memiliki permukaan granula halus. Mimosa pudica mampu memberikan terapi medis seperti mengobati insomnia, kejang, diare, disentri, tumor, penyembuhan luka, memar, pengobatan kanker, diabetes, hepatitis, wasir, penyakit kuning, hipertensi, obesitas, infeksi saluran kemih, bisul, cacar, radang sendi, bengkak, meredakan asma, ekspektoran, sakit tenggorokan, dan suara serak. Dan juga bisa digunakan sebagai obat kumur untuk mengurangi sakit gigi yang bersifat emetik, antidepresan, diuretik, antihelmintik, antioksidan, dan imunomodulator. Akar tanaman Mimosa pudica memiliki pabrik pupuk berupa bintil-bintil akar. Dalam bintil-bintil akar tersebut, bermiliar-miliar konsorsium koloni mikroba yang bersimbiosis mutualisme dengan akarnya. Mimosa pudica pertama kali dideskripsikan oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli botani Swedia, pada tahun 1753. Linnaeus adalah seorang tokoh penting dalam sejarah botani dan merupakan salah satu pendiri sistem klasifikasi tumbuhan modern. Namun, penemuan Mimosa pudica sendiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum Linnaeus, seperti Andrea Cesalpino, seorang ahli botani Italia yang telah menggambarkan tumbuhan ini pada abad ke-16, serta Jean-Baptiste Lamarck, seorang ahli botani Perancis yang telah melakukan penelitian lebih lanjut tentang Mimosa pudica pada abad ke-18. Tokoh-tokoh ini telah berkontribusi pada pemahaman kita tentang Mimosa pudica dan sifat-sifat uniknya. Dan tentunya, penelitian tentang Mimosa pudica masih berlanjut di berbagai negara hingga saat ini. Setelah kita belajar bersama sang putri, selayaknya kita sebagai manusia juga memiliki kemaluan. Loh? Sebentar, saya ulangi. Selayaknya sebagai manusia, kita juga memiliki rasa malu. Sebagai manusia yang beradab dan bersosial, karena tanpa rasa malu, kita pastinya malu-maluin. Kalah dong sama si putri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga dari apa yang kami hadirkan bisa sedikit memberikan informasi untuk teman-teman. Tentunya masih ada banyak sekali kekurangan dan penjelasan dalam video yang kami buat. Dan tentunya kami sangat menghargai bila mana ada teman-teman yang berkenan untuk berdiskusi dan memberikan info yang lebih valid. Jika ada yang kurang tepat dalam video ini atau penjabaran, kami bersedia menerima kritik dan saran yang baik dan membangun untuk kemajuan channel kami. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar.